Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kurniawan Basuki, SPDMD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tim Manajemen SMK Negeri 2 Kota Magelang. Dan yang kami hormati pula Ibu Sri Haryasi selaku peserta PKD. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Rian Agustin, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. 3, sambutan kepala sekolah. 4, pemaparan dari narasumber. 5, sesi tanya jawab atau umpan balik. Dan yang keenam, penutup. Mari kita buka kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut PKD PJOK pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah doa bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Magelang kepada Bapak Kurniawan Basuki. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas segala yang saya hormati Ibu Federasi Bapak SMK Negeri 2 Magelang, dan saya hormati Ibu Sri Haryasi selaku guru pelaku PKD, Bapak Ibu tim manajemen dan hadirin semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan tugas dalam kondisi sehat walafiat dan kurang satu apapun. Satu yang perlu kita syukuri dan harus wajib kita syukuri. Tanpa salam dan salam juga datangkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW pada seluruh keluarga dan pada temannya istiqomah jalan. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan siang hari ini Bu Sri akan memaparkan kreativitasnya Ibu. Saya kira dari saya itu terima kasih dan kurangnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pemaparan dari narasumber kepada Ibu Sri Haryasi. Kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Kurniawan Basuki sebagai Kepala SMK Negeri 2 Kota Magelang, Bapak Ibu tim manajemen SMK Negeri 2 Kota Magelang, dan juga anak-anak yang berada di ruangan ini. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan paparan. Ini tugas yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, PKD ini, yaitu saya membuat rencana tindak lanjut daripada kegiatan yang sudah saya lakukan. Di sini saya mencoba untuk mencari ide apa ya yang saya harus sampaikan supaya orang itu akan tertarik dengan apa namanya tulisan yang saya buat, walaupun nanti isinya itu hampir sama, mungkin isinya hampir sama, cuma saya akan buat awal itu saya beri judul adalah Vibes Ceria Skamida. Intinya itu apa? Vibes itu apa? Adalah suasana hati, senang, bahagia. Itu yang saya cari biar ketok keren gitu. Jadi saya kemarin tanya nih di Google Vibes itu apa, biar kelihatan keren dan beda, tidak hanya kebugaran jasmani
jasmani itu adalah hal yang sudah biasa, tetapi kalau ini produk keren, jadi anak-anak juga nanti akan bertanya-tanya seperti itu. Lanjut, jadi saya adalah angkatan kedua, gelombang kedua. Nanti angkatan selanjutnya masih ada kemarin karena sudah diumumkan bahwa selanjutnya masih ada lagi. Selanjutnya, jadi latar belakangnya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Kalau di PKG PJOK itu namanya KBS, kalau biasanya kita adalah kelompok belajar di dalam pelaksanaan program tersebut. Yang kedua yaitu perilaku malas bergerak atau mager, dampak pengaruh HP. Itu adalah mengakibatkan peserta didik itu mudah capek, mudah lemah, mager, Bu, suruh ini tidak mau, itu tidak mau. Perlu adanya program untuk meningkatkan belajar kebugaran jasmani daripada anak-anak tersebut. Lalu SMK Negeri 2 Magelang memiliki aset atau modal utama, yaitu karena sekolah kita itu besar, manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, finansial. Itu berkontribusi positif terhadap program ini sebagai bagian dari pelaksanaan kelima untuk jenjang kelas 11 dengan tema bangunlah jiwa raganya. Itu kan di kelima kan ada seperti itu. Jadi saya masukkan untuk masuk di kegiatan kelima. Lalu tujuan program yaitu memfasilitasi program yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah atau kombel, mewujudkan peserta didik yang aktif, proaktif, raganya bugar, jiwanya sehat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moral yang baik. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak pada peserta didik. Lanjutnya yaitu capaian program. Capaian programnya belum kan? Pembelajaran PJOK dengan pelibatan kombel, yaitu dengan tadi raga yang bugar, jiwa yang sehat, profil pelajar Pancasila dan kepemimpinan daripada peserta didik. Lanjut. Ini adalah langkahnya. Yang pertama, selain kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Bu Yolanda sebagai wakakurikulum, dan saya belum lapor dengan Bapak, tapi saya sudah berkoordinasi dengan Bu Yolanda. Ya sudah Bu, langsung aja kita melaksanakan, mau kapan terserah seperti itu. Jadi saya sudah diskusi dengan Bapak belum, tetapi saya berdiskusi dengan Bu Yolanda, langsung sudah di ACC, langsung saya lapor dengan Bapak. Jadi saya berdiskusi dengan guru yang lain, dengan Ibu PLT KPU juga sudah, dan peserta didik saya mengajak anak-anak untuk melaksanakan program ini, yaitu kita namai dengan Hibur Ceria Skamida. Itu nanti saya bangun dengan dengan kurikulum materi Bu Yuwana, mau tanggalnya berapa, kita mulai berapa, karena kita belum tahu waktunya, karena biasanya kalau P5 itu berhubungan dengan gandengan dengan KUT SMK ya, biasanya seperti itu, nanti bisa berakhir. Lalu program ceria ini itu di dalamnya ada pelatihan senam. Kalau kita sudah pembelajaran, sudah kita melakukan senam ritmik, itu sudah kita lakukan. Lalu yang baru ini saya usulkan untuk setiap istirahat, sebelum istirahat itu ada peregangan, karena yang dipakai biasanya itu otaknya hanya berpikir saja, tetapi untuk otak yang yang lain tidak dipakai. Jadi kita mungkin istirahat pertama kita peregangan gurunya, karena kalau kita melakukan sendiri itu biasanya kita males. Tetapi kalau kita itu melakukan bersama-sama dengan anak-anak, Bapak Ibu guru tidak usah menjadi pemimpinnya, tidak usah, tetapi anak-anak karena sudah diajari, sudah biasa melakukan seperti itu, Bapak Ibu guru menunjuk, yuk anak-anak kita mau game boleh, mau pengukuran boleh, mau gerakan-gerakan yang di tempat boleh, cuma supaya apa? Yaitu otak kanan dan otak kiri seimbang. Biasanya otak yang dipakai hanya berpikir saja, tetapi otak yang motoriknya tidak digunakan. Jadi agar anak itu
itu agak lelep. Jadi harus kotak kanan dan kotak kirinya harus seimbang. Lalu lanjutnya, jadi tadi ada apa namanya? Saya mengatakan ada gerakan perdana gizi seimbang. Belum. Kalau Bu Murti sudah menggunakan gizi seimbang karena menu-menunya sudah bagus. Tetapi kalau anak-anak itu yang penting lauk. Kalau bawa makanan ya sudah, yang penting apa adanya yang ada di sekolah dibawa di rumah bawa ke sekolahan. Jadi gizinya belum seimbang. Kita sudah melakukan mungkin belum setiap rutin, sebelum setiap hari Jumat, tetapi kita sudah melakukan yaitu sarapan pagi. Yaitu sarapan paginya tadi ya sarapan belum yang namanya gizi seimbang. Setelah itu ada pencegahan anti bullying, membuat poster dan film pendek tentang kebugaran jasmani dan bisa anti bullying. Yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu aktivitas perdana tadi. Yang selanjutnya adalah untuk jadwalnya saya tidak bisa menentukan karena nanti misalnya ini dipakai ya kita menyesuaikan daripada kurikulum. Pelaksanaan festival serial Kandidat ini sekaligus kita akan mendeklarasikan yaitu tentang bullying, anti bullying. Jadi seringkali kita walaupun sudah tidak boleh ini loh, tapi secara tidak langsung seringkali sok sembrono, tapi kita masih melakukan yang namanya bullying. Itu masih ada di sekolah kita. Lalu pembuatan poster, film pendek dan selanjutnya itu adalah nanti di akhir daripada ending daripada kegiatan yang nanti akan ada festivalnya tersebut. Lalu untuk yang film dan juga poster itu biasanya di mana kita memamerkan ya melalui YouTube ataukah melalui nanti kita sosialisasikan ke anak-anak terlebih dahulu, karena terus terang kalau melalui HP ini anak-anak itu bisa untuk mencari uang dengan apa-apa yang kita punya. Anak itu lebih kreatif karena saya selalu menggandeng anak-anak yang ada di sekolah ini. Secara pribadi saya IT-nya terbatas, tapi saya selalu menggandeng anak-anak itu ajari. Dan tidak hanya anak-anak, tapi saya juga tanya, saya kalau jual Bu Mei, kemudian Bu seperti itu. Jadi saya tidak malu walaupun saya tidak bisa, tetapi saya tidak malu. Akhirnya setiap pekerjaan pun kita ya saya keseret-seret gitu ya. Nah itu yang saya lanjut. Selanjutnya bahwa lanjut lagi itu sudah. Terus ini struktur dan program mitra komunitas belajar. Waktu program PB Ceria ini adalah program kokurikuler dan P5 yang dilaksanakan bulan kira-kira Januari dan Februari, masuk di kegiatan P5. Targetnya siapa? Yaitu kelas 10 dan kelas 11 untuk pembuatan film dan poster, khususnya kelas 11 sebagai proyek P5. Tempatnya di mana? Di lapangan SMK Negeri 2. Kalau pembuatan film dan juga untuk poster mungkin di dalam ruangan bisa, yaitu di LAK RPL ataukah KKPI dan selanjutnya. Lanjutkan. Lalu perannya apa? Peran Bapak Ibu yang saat ini ada itu adalah komunitas belajar di sekolah dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Secara perorangan tidak mungkin saya akan melakukan sendiri, apalagi kita saya sebagai guru biasa melakukan, tidak mungkin kita akan melakukan proyek yang besar untuk kegiatan ini, tetapi manajemen sekolah ataukah Bapak Ibu pemimpin di sini sebagai pelaksana ataukah biayanya itu dari sekolahan. Lalu rekan sejawat terlibat, Mbak Kaku perlu menunjuk fasilitator sebagai penyusun P5. Lalu Bapak Ibu guru bahasa Indonesia berdiskusi bersama, yaitu mengembangkan dan menilai pembuatan dan pameran poster dan film. Guru BCUK memberikan pelatihan dan menilai senam tersebut kepada para siswa. Lanjut kapasitas yang dimiliki sekolah, ya. Yang pertama ini adalah Sapa
mungkin kalau Bapak Ibu guru yang kemarin sudah memaparkan sama persis, karena itu memang hampir sama ya Bu Guru ya. Seperti ini, jadi aset yang dimiliki sekolah yaitu kapasitas apa saja yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru mapel, tenaga pendidikan, dan non pendidikan, dan peserta didik. Yang kedua adalah aset sosial, komite sekolah dan paguyuban wali peserta didik yang selalu siap mendukung. Sementara ini kelihatannya untuk wali orang tua belum terlibat banyak ya Pak ya, karena biasanya kalau terlibat banyak itu setiap kegiatan biasanya orang tua siswa yang nender semuanya, yang ada dari orang tua siswa. Tetapi untuk SMK 2 belum terlibat banyak, alumninya belum terlibat banyak dalam setiap kegiatan. Yang ketiga adalah modal politik. Ini bekerja sama dengan Puskesmas Magelang Utara, karena kita sudah terbiasa UKS dengan yang tadi saya hubungannya dengan gizi seimbang, karena kita mengundang dokter atau perawat yang tahu tentang kalau gizi seimbang itu seperti apa toh. Tidak hanya karbohidratnya yang besar, tetapi lauk pauknya sedikit. Biasanya kita seperti itu, makanya karbohidratnya besar, tapi untuk yang lain-lainnya sedikit. Lalu modal yang selanjutnya adalah agama dan budaya. Warga sekolah yang taat beribadah, menghargai perbedaan budaya dan gotong royong. Aset yang selanjutnya adalah lingkungan dan fisik. Lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, memiliki sarana dan prasarana. Lapangan olahraga walaupun terbatas, lab komputer, kejuruan, ruang kelas, lapangan dan lain-lain. Yang keenam adalah modal atau aset yang paling susah itu adalah di sini adalah finansial. Adanya kegiatan, untuk setiap kegiatan yaitu dana bos atau dana yang lain. Saya kurang paham. Lanjut. Ini rencana evaluasi yang akan kami lakukan, yaitu kegiatan evaluasi program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Lalu bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung dengan guru maupun staf karyawan maupun peserta. Yang keempat bisa melalui polling atau Google Form. Lanjut. Ini kemungkinan dan tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama, bisa konsisten tidak? Kalau kita melakukan misalnya olahraga yang tadi saya katakan berat, setiap istirahat, sebelum istirahat pertama dan istirahat kedua kita melakukan gerakan dulu, mungkin ataukah mau pengururan itu konsisten atau tidak. Solusinya yaitu memberikan motivasi melalui wali kelas. Ini adalah penting sekali, wali kelas itu, karena akan memberikan motivasi. Yuk, selain kalian secara exhibitor, tetapi harus juga menjaga kebugaran. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik saat melakukan proyek. Nah, ini kita itu sudah melakukan, saya itu sudah melakukan sekolah Indonesia modul itu sudah melakukan, cuma kurang tertata. Jadi misalnya sudah berjalan, saya sudah berjalan ini, tetapi belum tertata secara rapi. Yang selanjutnya adalah peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komposisi gizi seimbang. Tapi solusinya yang itu kita akan memberikan secara bertahap untuk mengubah pola pembelajaran. Kalau selama ini yang kita hanya ya sudah cukup, yuk kita main voli, pasirnya seperti ini, hanya seperti ini. Tetapi dengan kita memahami model yang SEM ini, kita akan mengubah. Saya sudah mulai sedikit-sedikit mengubah untuk pembelajaran yang saya lakukan, yang saya dapat. Karena kalau saya dibandingkan dengan peserta yang lain itu jauh, karena anak-anak muda sekarang itu cerdasnya minta ampun. Saya itu baru 1 langkah dia sudah 10 langkah. Saya ngejarnya terlalu jauh. Karena apa? Kita disamakan saya itu pensiunnya 1, tetapi anak-anak sekarang sudah pensiunnya 12. Saya ngejarnya itu terlalu berat. Cuma karena saya punya komitmen, jadi saya harus
belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Siapa tahu nanti Pak ini menyediakan gizi setiap hari Jumat sehingga anak-anak kita itu gizinya seimbang. Lanjut itu. Nah, ini adalah mungkin pemaparan yang saya tekankan di sini adalah yang pertama yaitu apa? Yaitu tadi harus ada perubahan di dalam kegiatan anak, untuk kebugaran anak itu sendiri harus ada. Karena terus terang, mohon maaf, di sini itu olahraganya kurang, gurunya juga kurang. Jadi kita berharap, saya berharap kita juga harus imbang antara pekerjaan yang harus kita selesaikan, tetapi jaga juga kebugaran kita. Walaupun pekerjaan ada, tapi kita tidak bugar, percuma. Semuanya ada, tapi kita tidak bugar, kita percuma. Oleh sebab itu kita akan mengajak anak-anak untuk setiap hari untuk melakukan hanya penguluran, hanya game. Itu sudah membuat anak itu menjadi dalam tubuh kita itu akan mengeluarkan enzim yang positif sehingga menjadi bugar. Tetapi kalau kita hanya anak-anak itu kalau istirahat ya sudah, setelah itu ambil HP, suruh melakukan apapun tidak mau, mager-mageran seperti itulah. Mungkin ini adalah pemaparan saya dari untuk kegiatan-kegiatan kebugaran jasmani, khususnya kita minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menggiatkan anak-anak. Jadi walaupun kita ada semuanya, semua yang kita lakukan selesai, tapi kalau kita tidak sehat, tidak bukan ya percuma. Jadi kita harus imbang antara jasmani dan rohani, kita juga harus imbang. Mungkin itu kepala yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada usulan ataukah itu bukan pertanyaan ya, bukan, tapi hanya usulan. Jadi mohon kalau bertanya ya monggo silakan, karena juga saya tidak bisa menjawab karena ini hanya program saya. Kalau mau dilanjuti monggo, mau tidak itu seperti itu Pak. Terima kasih untuk perhatian daripada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan beri pantun. Nanti bisa dijawab ya. Burung terbang tinggi ke angkasa, mencari makan di tengah sawah. PKBPJOK lancar dan ada rasa. Mudah-mudahan gajian naik juga. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang setulus-tulusnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga karena kalau bahasanya orang olahraga itu tidak ada bisa yang berbahasa yang rapi dan rapi, itu tidak bisa, tetapi bahasanya ya apa adanya seperti ini. Sekali lagi kami mohon yang maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Acara. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya acara yang kelima yaitu adalah sesi tanya jawab atau umpan balik dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dan memberikan umpan balik. Kami persilakan. Sementara saya memberikan jawaban dulu terhadap program-program yang tadi disampaikan Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Bapak betul, selama ini Bapak Ibu guru di sekolah ini kurang seimbang. Jadi kalau pekerjaannya luar biasa, tetap selesai, tetapi badannya kurang sehat, menyehatkan badannya yang sambil lembir aja. Ya, jadi badannya jasmaninya kuat, namun secara ini gerakan kurang. Saya setuju. Jadi kalau bisa masih dikembangkan gitu. Jadi mungkin di sekolah ini dibiasakan nanti mungkin sebulan sekali atau apa ada jalan bersama. Kalau nggak salah dulu sudah pernah ada, tapi tenggelam dengan kesibukan. Nah, mesti ada yang disimain, ada yang mengingatkan. Kalau tidak diingatkan bisa repot. Termasuk Jumat Sehat itu mungkin tidak hanya senang, tapi supaya fresh dan suasana nanti diajak jalannya kemana, rutenya ganti. Tidak harus yang high cost, tidak harus yang berbiaya.
terkait dengan makan bergizi, sampai saat ini memang kita belum ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk itu. Tetapi Bapak Ibu jangan pesimis. Derek diingatkan, kita bisa seminggu sekali remind ke wali murid, bersurat nanti. Nah ini yang perlu dijaga konsistensinya. Mungkin seminggu sekali kita sarapan bareng, wali murid pakai surat edaran dari sekolah. Monggo Bapak Ibu wali murid, besok hari apa anak dibekali dengan nasi dengan lauk yang ada protein, tidak ada kasih contoh protein misalnya tempe, tahu, telur, dan sayur, mungkin seperti itu. Jadi kita baru bisa mengingatkan. Kalau kita menyediakan, ini bagian dari program pemerintah yang sampai saat ini belum dimulai. Jadi kalau kita mau berupaya sekedar untuk merealisasikan program yang sudah tadi, baru sebatas mengingatkan ke wali murid. Tapi ini saya kira bagus. Jadi paling tidak seminggu sekali agar disampaikan kepada wali murid untuk menyediakan makanan yang seimbang, dikasih contoh-contohnya. Jadi saya setuju dengan gerakan ini. Hanya mungkin nanti diformulasikan gimana caranya supaya vibes yang positif ini bisa secara istiqomah, continuous dijalankan, tidak hanya temporer. Itu formulasinya gimana? Mungkin nanti dicermati. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini adalah ketiga kalinya yang saya dengar. Pokoknya intinya berulang kali tema seperti ini mungkin memang sedang digaungkan. Bu Sri barusan itu bercerita bagaimana kita mengembangkan sekolah dengan basis aset yang dimiliki. Bu Yuan, Bu Leli, dan Bu Nuri kemarin juga basis aset yang kita miliki itu merupakan aset terbesar yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan sekolah. Terus di MOOC sih Mbak Iba, Mbak Nita sama. Jadi kalau saya dengar di jurusan intinya berbasis itu terus dikembangkan, terus intinya per mapel itu nanti di support dengan untuk bisa memanfaatkan aset untuk mengembangkan mapel masing-masing sehingga anak itu lahir menjadi anak-anak yang bisa belajar maksimum atau dikatakan pembelajaran berpusat pada murid. Jadi mengorek-orek pulsah itu. Jadi masing-masing mapel nanti bisa kelihatan dengan basis seperti itu. Itu bagus sekali. Saya lihat tadi logika berpikirnya tayangan Bu Sri itu jos, mulai dari iya, saya itu Bu Sri itu bahasanya sederhana tapi otaknya dari awal sampai dia ending maunya apa sampai dia berangkat. Iya program saya. Kalau mau usul silakan. It's okay, logika berpikirnya sangat jelas, menjelaskannya juga dengan bahasa sederhana tapi nggak bego, nggak umat betul. Good, matur suwun. Good. Assalamualaikum. Baik, hadirin yang saya hormati, telah tiba kita di penghujung acara. Demikian rangkaian kegiatan pada hari ini. Sebelum kegiatan ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.